Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Dini Marinsani pada pembelajaran matematika wajib kelas 10. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelumnya tentang persamaan nilai mutlak satu variabel, mudah kan? Nah, selanjutnya ini ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan. Nah, perbedaannya adalah, kalau pertidaksamaan nilai mutlak, itu pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Nah, yang mengandung tanda lebih kecil dari, atau lebih besar dari, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, ya perbedaannya. Kalau pertidaksamaan tuh ada tanda yang kayak gini, ini yang 4 ini. Sedangkan kalau persamaan nilai mutlak, dia mengandung tanda sama dengan. Oke? Nah, ini contoh-contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nanti kalian akan mencari himpunan penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya, konsep pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, untuk memahaminya kalian harus membaca soal cerita ya. Massa sepotong logam kecil setelah diukur adalah 20,24 gram. Jika kesalahan pengukuran paling banyak sebesar 0,005 gram, berapakah rentang nilai massa logam yang dapat dipercaya? Nah, untuk itu diketahui, misalkan ya, X itu adalah nilai massa logam yang dipercaya. Nah, massa logam yang tadi telah diukur adalah 20,24 gram. Nah, kesalahan pengukurannya 0,005 gram ya. Nah, ditanya rentang nilai massa logam yang dapat dipercaya. Berarti kan ini pakai menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, lihat, kenapa pakai pertidaksamaan? Karena jika kesalahan baca lagi ya, jika kesalahan pengukuran paling banyak sebesar 0,005 gram, nah berarti ditulisnya adalah memakai kurang dari. Jadi nilai mutlak X dikurang 20,24 kurang dari 0,005 gram ya. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Oke. Nah, sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang perlu kalian hafal, yang paling penting ya, sifat yang paling penting yang perlu kalian hafal adalah sifat 1, 2, 3, dan 4. Sifat 1 dan sifat 3 sama saja ya. Sifat 2 dan sifat 4 juga sama saja. Cuman perbedaannya dia, kalau sifat 1 dan sifat 2 itu bentuknya X saja. Kalau sifat 3 dan 4 dia berbentuk fungsi ya, AX plus B gitu ya. Berarti kalian harus hafal ya. Berarti kalau misalnya kurang dari, berarti dia di antara X lebih dari min A kurang dari A. Nah, kalau untuk lebih dari, X kurang dari min A atau X lebih dari A. Jadi kalian harus hafal. Oke. Untuk selanjutnya, biar lebih mengerti, untuk pertidaksamaan ada jenis-jenisnya juga ya. Jenis pertama, ini nih. Tandanya kan bisa berupa lebih dari, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, yang sebelah kanannya dia C atau konstanta, jadi berupa angka. Untuk jenis kedua, nilai mutlak fx bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, yang sebelah kanannya berupa gx atau misalnya cx plus d. Tuh. Untuk yang jenis ketiga,
Nah, kanan kiri itu dia memiliki nilai mutlak. Nah, untuk jenis keempat berbentuk persamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya selanjutnya, untuk jenis pertama lihat contoh soal 1. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x min 5 lebih dari 1. Nah, ini kita bisa mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak ini dengan dua cara. Oke. Cara yang pertama, kita menggunakan sifat. Karena dia lebih dari, berarti menggunakan sifat ya, pakai atau ya. Jadi fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Jadi untuk mengingatnya, ini kan dia lebih dari a, berarti lebih dari a nya juga dipakai. Nah, berarti kalau yang lebih dari kan positif. Nah, kalau yang kurang dari pakainya negatif a. Oke. Selanjutnya, nah berarti kan fx nya itu 3x min 5 dan a nya itu 1 ya. Nah, berarti 3x min 5 kurang dari min 1. Nah, sehingga kumpulkan angka dengan angka ya. Min 5 nya pindah ruas ke kanan. Tadinya min jadi plus untuk 5 nya ya. Berarti 3x kurang dari 4. Nah, kita kan mencari x ya. Masih ada 3 nya. Nah, 3 nya pindah ruas, tadinya kali jadi bagi, pembagian ya. Nah, sekarang sisi yang selanjutnya untuk fx lebih dari a. Berarti 3x min 5 lebih dari 1. Nah, selanjutnya 5 nya pindah ruas ya, tadinya min jadi plus. Berarti 3x lebih dari 6. Nah, sehingga x lebih dari 6 dibagi 3 ya. Berarti x nya lebih dari 2. Nah, sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 4/3 atau x lebih dari 2. Nah, bagaimana? Cara pertama dengan menggunakan sifat nilai mutlak fx lebih dari a. Mudah kan? Nah, sekarang masih untuk contoh pertama, tapi menggunakan cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas dari 3x min 5 lebih dari 1. Jadi tidak menggunakan sifat. Oke. Nah, kalau kalian lupa sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak, kalian bisa menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi 3x min 5 nya dikuadratkan dan 1 nya juga dikuadratkan. Nah, berarti nanti kita dapat ya 9x kuadrat min 30x plus 25. Nah, 1 nya pindah ruas ya, semuanya di sebelah kiri. Tadinya plus, 1 nya jadi min. Nah, sehingga didapatkan 9x kuadrat min 30x plus 24 lebih dari 0. Nah, untuk lebih sederhananya nih, berarti kan 9, 30 dan 24 bisa kita bagi 3 ya semuanya. Nah, menjadi 3x kuadrat min 10x plus 8 lebih dari 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Nah, kalian sudah tahu kan cara memfaktorkannya. Nah, sehingga didapat 3x min 4 dikali x min 2 lebih dari 0. Nah, berarti x nya adalah 4/3 dan x sama dengan 2. Didapat ya, 4/3 sama 2. Nah, dari sini belum selesai, kita harus membuat garis bilangan. Nah, garis bilangannya adalah 4/3, 2, dan 2. 4/3 sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan ya, karena 2 lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih salah satu titik yang lebih kecil ya, misalnya cek x sama dengan 0. Nah, 0 nya di sebelah mana? 0 di sebelah kiri dari 4/3 ya. Nah, kita substitusi ke persamaan tadi yang paling akhir ya, 3x kuadrat min 10x plus 8. Nah, kita masukkan x nya sama dengan 0. Nah, didapat 8 hasilnya ya. Ternyata 8 itu positif. Nah, berarti di daerah yang di atas 0 atau di sebelah kiri dari 4/3 adalah positif. Nah, ini ntar akan selang-seling ya tandanya, jadi plus min plus. Oke. Nah, karena di sini dia lebih dari, nah ya,
soalnya kan lebih dari ya, lebih dari 0. Nah, berarti kita harus pilih yang positif. Oke. Nah, berarti pilih yang positif di sebelah kiri dari 4/3 dan di sebelah kanan dari 2. Nah, ini ya. Nah, pilih yang positif. Nah, berarti HP-nya adalah, karena dia di sebelah kiri dari 4/3, berarti X-nya kurang dari 4/3, atau untuk yang 2 kan sebelah kanan, daerah sebelah kanan, berarti X-nya lebih dari 2. Nah, bagaimana? Sama kan himpunan penyelesaiannya, cara satu dan cara kedua. Nah, bagaimana, sudah paham? Selanjutnya, lanjut ya. Untuk contoh kedua, masih jenis pertama. Nah, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x min 3 kurang dari 5. Nah, untuk contoh yang kedua, ini untuk pertidaksamaan yang kurang dari. Oke, sebelumnya kan lebih dari, sekarang yang kurang dari. Nah, kita menggunakan sifat. Sifatnya untuk nilai mutlak fx kurang dari a. Nah, bentuknya akan diantara ya, fx lebih dari min a dan fx kurang dari a. Ingat, kalau kurang dari, kita menggunakan yang di antara. Jadi fx-nya di tengah-tengah. Nah, kurang darinya tetap ya, kurang dari a, di sini juga kurang dari a. Nah, untuk negatifnya lebih dari a. Jadi dilihatnya dari, kenapa sih lebih dari? Nih, dilihatnya dari fx-nya nih. Ya. Untuk selanjutnya, fx-nya 2x min 3 ya. Nah, bisa kita tulis 2x min 3 lebih dari min 5 kurang dari 5. Nah, selanjutnya kan kita mau mencari nilai x ya, berarti kita hilangkan dulu min 3. Nah, menghilangkan min 3 dengan cara apa? Biar min 3 nya hilang, berarti harus ditambah 3 ya. Nah, jadi semuanya harus ditambah 3. Jadi min 5 nya ditambah 3, 2x min 3 tambah 3, 5 tambah 3. Jadi intinya biar si 3 di tengah-tengah ini yang dekat 2x hilang. Nah, didapat min 2 kurang dari 2x kurang dari 8. Nah, ini masih belum selesai ya. Kan kita mau mencari nilai x. Tapi di sini masih nempel 2. Nah, biar 2-nya hilang, berarti dia apa? Biar 2-nya hilang, berarti kita bagi semua dengan 2. Nah, min 2 dibagi 2 jadi min 1, 2x dibagi 2 jadi x, dan 8 dibagi 2 jadi 4. Nah, sehingga mendapatkan himpunan penyelesaian adalah x lebih dari min 1 dan x kurang dari 2. Jadi di antara min 1 dan 4, bukan 2. Nah, ini menggunakan sifat. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Terserah kalian ya, mau pilih yang mana. Nah, sekarang untuk yang pertidaksamaan nilai mutlak jenis kedua. Nah, berarti yang ruas sebelah kiri bukan berupa angka lagi, tapi ada variabel x. Oke, untuk nilai mutlak 2x min 5 kurang dari sama dengan x plus 1. Nah, kita menggunakan sifat sama ya, sifat kurang dari, tapi ini bedanya ada sama dengannya. Oke, intinya sama aja. Berarti kalau nilai mutlak fx kurang dari, berarti fx-nya di antara min gx dan gx. Oke, jadi ini nih tetap ya, fx kurang dari gx, di sini juga pakai fx kurang dari gx. Oke. Selanjutnya, nah, berarti fx-nya kan 2x min 5, gx-nya x plus 1. Nah, kita substitusi saja. Berarti min gx itu kan min x plus 1, dan fx-nya 2x min 5, gx-nya x plus 1 ya. Nah, ingat, tinggal kita kali negatifnya aja, x plus 1 nya. Min kali x jadi min x, min kali plus 1 jadinya min. Nah, berarti kan 2x min 5 lebih dari sama dengan, ingat karena ada sama dengannya di sini, jangan lupa sama dengannya. Oke. Nah, kalau yang ini kita tidak bisa seperti tadi ya. Kan kalau tadi kan
cuman kanan kirinya nih, kanan kiri sebelah sini kan dia angka, kalau di sini ada x-nya ya. Nah, berarti kita harus cari masing-masing. Untuk yang sebelah kiri nih, min x min 1 kurang dari sama dengan 2x min 5. Nah, berarti kumpulkan angka dengan angka, x dengan x. Nah, berarti kan biar x-nya positif ya, x-nya saya pindahkan ke sebelah kanan. Nah, angkanya ke sebelah kiri. Berarti min 1 ditambah 5 kurang dari sama dengan 2x tambah 3. Nah, berarti kan hasilnya adalah 4 kurang dari sama dengan 3x. Nah, berarti berarti 4/3 kurang dari sama dengan x. Bisa kita balik, berarti jadinya x lebih besar sama dengan 4/3. Oke? Dan selanjutnya untuk ruas yang kanan, yaitu 2x min 5 kurang dari sama dengan x plus 1. Nah, kumpulkan ya, x dengan x dan angka dengan angka. Nah, kalau yang kali ini saya kumpulkan x-nya di sebelah kiri biar x-nya positif. Nah, berarti 2x dikurang x berarti x, dan 1 ditambah 5 itu 6. Nah, didapat x kurang dari sama dengan 6. Oke? Nah, sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah, nah ini diantara kan tadi x lebih dari 4/3, x lebih dari sama dengan 4/3 dan x kurang dari sama dengan 6. Jadi x nya di tengah-tengah ya. Oke, sampai sini paham? Nah, untuk kurang dari sama dengan, sama saja dengan kurang dari ya. Sekarang untuk jenis yang ketiga. Nah, jenis yang ketiga, kanan kirinya dia berupa mutlak ya, dan terdapat variabel x. Oke. Nah, kalau yang ini kita menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, nah sehingga kita kuadratkan kanan kirinya, 3x plus 4 nya kita kuadratkan, dan 2x plus 1 nya kita kuadratkan. Nah, tapi di sini saya tidak mencari hasil dari kuadratnya ya. Nah, tapi saya pindah ruaskan. Si 2x plus 1 kuadratnya saya pindah ruas. Nah, jadinya kan tadinya plus jadi min ya. Jadinya 3x plus 4 kuadrat dikurang 2x plus 1 kuadrat. Nah, dari sini saya misalkan ininya nih A sama B. Kalian masih ingat kalau A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah, si 3x plus 4 nya itu A, si 2x plus 1 nya itu B. Nah, sehingga kalian bisa ganti nih. Nah, berarti kan 3x plus 4 ditambah 2x plus 1. Nah, dikali 3x plus 4 dikurang 2x plus 1. Masih jangan lupa ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, sehingga didapat 3x plus 4 ditambah ini kurungnya dibuka semua. Jadinya 3x plus 4 ditambah 2x plus 1. Nah, dikali 3x plus 4 dikurang 2x dikurang 1. Ingat ya, nih si min kali plus, jadinya mereka si 2x plus 1 nya jadi min ya, dua-duanya. Nah, ya biasa, berarti x 3x plus 2x jadinya 5x, 4 ditambah 1 jadinya 5, 3x dikurang 2x jadinya x, 4 dikurang 1 jadinya 3. Nah, didapat pemfaktoran jadinya 5x tambah 5 dikali x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Ya, jadi lebih mudah begini ya, daripada kita mengkuadratkan masing-masing terus pindah ruas lagi, terus harus difaktorkan lagi, jadi lebih ribet ya. Dengan pakai cara yang ini. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita cari 5x plus 5 sama dengan 0. Nah, didapat 5x sama dengan min 5. Nah, sehingga x sama dengan min 1. Sekarang yang x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Karena ini pertidaksamaan,
kita tidak boleh langsung si min 1 sama min 3 harus lebih dari kurang dari. Nah, kita harus menentukannya dengan cara buat garis bilangan. Ingat ya, min 3 itu di sebelah kiri dari min 1. Oke. Nah, lagi-lagi harus cek X sama dengan misalnya 0 ya, yang paling gampang. Nah, 0 itu di sebelah mana? 0 itu di sebelah kanan dari min 1. Oke, saat kita substitusi ke persamaan yang ini nih, paling akhir nih. Nah, 5x tambah 5 dikali x plus 3. Nah, kita ganti x-nya 0. Nah, berarti kan jadinya 5 dikali 3. Hasilnya 15 ya. 15 itu positif. Berarti daerah yang di sebelah kiri min 1 itu positif. Atau di atas 0 itu positif. Nah, karena dia berarti selang-seling ya, plus min plus. Nah, karena dia kurang dari sama dengan 0, nah berarti harus pilih yang negatif. Nah, yang negatif di mana? Yang di tengah-tengah antara min 3 dan min 1. Nah, ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah, nah karena di antara ya, di tengah-tengah, berarti x-nya di tengah. Nah, min 3-nya di sebelah kiri, min 1-nya di sebelah kanan. Berarti x lebih dari sama dengan min 3 dan x kurang dari sama dengan min 1. Ingat, ini ada sama dengannya ya. Berarti di sini juga harus ada sama dengannya. Oke? Sampai sini paham untuk pertidaksamaan nilai mutlak jenis ketiga? Mudah kan? Nah, selanjutnya jenis keempat ya. Nah, untuk jenis keempat seperti ini ya. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak kuadrat dari x min 3 ditambah 2 nilai mutlak x min 3 dikurang 15 kurang dari 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita harus misalkan nilai mutlaknya itu. Nah, kita misalkan nilai mutlak x min 3 itu sama dengan y gitu. Terserah ya, mau kalian misalkan a atau b atau c atau y, terserah kalian. Nah, sehingga kita ganti nih, jadinya si nilai mutlak x min 3 nya itu jadi y ya. Jadinya y kuadrat ditambah 2y dikurang 15 kurang dari 0. Oke. Nah, dari sini terus lanjut kita faktorkan. Ingat, pemfaktoran. Jadi sebelah sini kita cari 15 itu perkalian berapa kali berapa, yang kalau dijumlah hasilnya adalah plus 2. Berarti kan perkalian 5 kali min 3 kan. Nah, 5 ditambah min 3 kan hasilnya 2. Nah, berarti ada pemfaktoran y plus 5 dikali y min 3. Oke. Nah, lanjut. Berarti y plus 5 kan sama dengan 0. Nah, berarti y nya sama dengan min 5. Untuk y min 3 berarti y sama dengan 3. Jadi si min 3 jadi positif ya. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan lagi. Oke, untuk persamaan harus membuat garis bilangan. Nah, di sini kita ambil salah satu titik yang paling gampang ya, misalnya 0. 0 itu kan di antara min 5 sama 3 ya. Untuk kita cek x sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke y plus 5 dikali y min 3. Nah, berarti kalau itu hasilnya kan jadinya 5 dikali min 3, hasilnya minus 15 ya. Berarti daerah yang di atas 0 ini, di titik di 0 ini nih negatif. Nah, berarti yang kiri kanan selang-seling ya, min plus. Oke. Karena di soal mintanya kurang dari, nah berarti pilih yang negatif. Nah, yang negatif adalah yang di antara min 5 dan 3. Berarti dapat ya, y-nya, ingat y-nya adalah di antara min 5 dengan 3. Jadi y lebih dari min 5 kurang dari 3. Ya. Nah, ini belum selesai. Karena kan kita mencari nilai x-nya ya. Nah, kita baru dapat y-nya. Tadi kan kita misalkan y itu adalah nilai mutlak x min 3. Nah, kita ganti.
Y-nya itu jadi nilai mutlak X min 3. Nah, didapat berarti nilai mutlak X min 3 lebih dari min 5 kurang dari 3. Nah, jadi untuk kita satu-satu ya. Untuk yang ruas kiri dulu, yang untuk min 5, berarti min 5 kurang dari nilai mutlak X min 3. Nah, ini selalu benar untuk setiap nilai X yang real ya. Oke, pasti benar ya, X-nya real semua. Kalau kita masukin ya pasti dia lebih besar dari min 5. Nah, untuk yang sebelah kanan, nilai mutlak X min 3 kurang dari 3. Nah, ini pakai sifat nilai pertidaksamaan nilai mutlak ya, yang kurang dari. Kalau yang kurang dari kan pakai yang di antara ya. Jadi X min 3 lebih dari min 3 kurang dari 3. Oke? Ingat ya sifatnya. Kalau kurang dari itu pakai yang di antara. Nah, sehingga kita dapat, kita mau cari nilai X. Berarti min 3 harus dihilangin ya. Dihilangin dengan cara ditambah 3. Kalau di tengah tambah 3, kanan kiri juga harus ditambah 3. Nah, dapat berarti X lebih dari 0 kurang dari 6. Nah, sehingga nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari 0 kurang dari 6. Bagaimana? Nah, mudah ya. Kalian juga harus menguasai tentang pemfaktoran dan persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat ya. Oke. Nah, refleksinya jangan lupa ya, sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, untuk yang kurang dari, berarti kalau yang kurang dari menggunakan di antara ya, fx-nya lebih dari min A kurang dari A. Jadi ingat aja, kalau kurang dari ya pakai kurang dari A. Oke, kurang dari nilai mutlak fx kurang dari A, berarti pakainya fx kurang dari A. Oke. Nah, untuk yang lebih dari berarti pakai min A. Oke. Nah, contohnya ya kayak gitu ya. Yang kedua, untuk nilai mutlak fx lebih dari A. Kalau yang lebih dari A menggunakan atau. Oke. Fx lebih dari A dan fx kurang dari min A. Oke. Nah, untuk yang kedua-duanya mutlak, kanan kirinya mutlak, kita bisa menggunakan mengkuadratkan kedua ruas ya. Nah, nih. Pokoknya kalau pertidaksamaan nilai mutlak, tandanya bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Nah, kalau yang ini harus kita permisalan ya, menggunakan permisalan. Nah, si nilai mutlaknya itu kita misalkan sudah dapat, cari lagi menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kita carinya X-nya, oke? Nah, sekian dulu dari saya untuk materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk tugas jangan lupa dikerjakan di Google Classroom. Oke. Lihat di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.